warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ramadhani, BP 1900522091 akan menjelaskan mengenai soal UTS Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah. Soal nomor 1. Pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Niki menyajikan data sebagai berikut. Adapun data neraca saldo setelah penyesuaian dapat kita lihat pada tabel. Dari data di atas, buatlah yang pertama laporan laba rugi, B laporan perubahan ekuitas, dan C laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. A. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri merupakan laporan yang menyajikan informasi berupa pendapatan dan pengeluaran suatu perusahaan, sehingga kita dapat mengetahui perusahaan tersebut mendapatkan laba ataupun rugi. Berikut laporan laba rugi untuk perusahaan jasa laundry Niki per 31 Desember 2020 dalam bentuk ribuan rupiah. Pendapatan yang didapat oleh perusahaan jasa laundry Niki yaitu berupa pendapatan jasa sebesar 24.915. Sedangkan beban yang terdapat pada perusahaan jasa laundry Niki berupa beban gaji sebesar Rp7.920, beban sewa 1.820, beban ikan 1.115, beban lain-lain 794, beban perlengkapan 1.570, beban asuransi 315, beban penyusutan peralatan 1.810, sehingga total beban berjumlah 15.344. Total pendapatan kita kurang dengan total beban, sehingga 24.915 dikurang 15.344 didapatlah laba perusahaan jasa laundry Niki sebesar Rp4.771. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan dari suatu perusahaan. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas perusahaan jasa laundry Niki per 31 Desember 2020 dalam bentuk ribuan rupiah. Setoran modal awal itu 17.112 ditambah dengan laba bersih bulan Desember sebesar 9.571 dikurangi dengan prive sebesar 1.250, maka hasilnya 8.321, sehingga modal 31 Desember 2020 perusahaan jasa laundry Niki sebesar 25.433. Laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 untuk perusahaan jasa laundry Niki. Laporan posisi keuangan sendiri merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk memberikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan. Berikut laporan posisi keuangan untuk perusahaan jasa laundry Niki dalam bentuk ribuan rupiah. Adapun aset lancar berupa kas sebesar 1.218, perlengkapan 4.475, sehingga total aset lancar 1.693. Untuk aset tetap berupa peralatan sebesar 27.600 dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.410, total aset tetap sebesar 25.160, sehingga total aset berjumlah 26.883. Untuk liabilitas terdapat utang usaha sebesar 1.365, utang gaji sebesar 85, total liabilitas berjumlah 1.450. Untuk ekuitas sendiri modal sebesar 25.433, sehingga total liabilitas dan ekuitas untuk perusahaan jasa laundry Niki sebesar 26.883. Soal nomor 2. Berikut adalah versi singkat laporan posisi keuangan komparatif Beyond Corporation selama 2 tahun terakhir pada tanggal 31 Desember dalam jutaan rupiah. Dapat kita lihat pada tabel. Informasi tambahan.
Investasi dijual dengan kerugian sebesar 7.000, tidak ada peralatan yang dijual, dividen tunai yang dibayarkan adalah 50.000, dan laba bersih sebesar 160.000. Diminta, buatlah laporan arus kas selama tahun 2020 untuk Ion Corporation. Laporan arus kas Ion Corporation. Laporan arus kas sendiri merupakan bagian laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang suatu perusahaan. Berikut laporan arus kas Ion Corporation 31 Desember 2020 dalam jutaan rupiah. Aktivitas operasional. Laba neto sebesar 162.000. Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang disediakan oleh operasi berupa kenaikan akumulasi penyusutan sebesar 17.000. Penjualan investasi 7.000, penurunan piutang usaha 5.000, dikurang dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 17.000, maka hasil yang didapatkan sebesar 12.000. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah 172.000. Arus kas dari aktivitas investasi berupa penjualan investasi 22.000 dikurang dengan 7.000, hasil yang didapatkan 15.000. Pembelian peralatan sebesar 58.000, maka dikurang 15.000 dikurang 58.000, hasil yang didapatkan 43.000. Maka kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 172.000 dikurang 43.000 sebesar 129.000. Pembayaran dividen tunai sebesar 50.000, maka dikurang 50.000, maka hasil yang didapatkan kenaikan bersih kas 79.000. Kas pada awal tahun 78.000, maka kas pada akhir tahun sebesar 157.000. Soal nomor 3. Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan akun piutang dari perusahaan di Taiwan selama tahun berjalan 2020. A. Daftar umur piutang pada tanggal 31 Desember 2020 dapat kita lihat pada tabel berikut. Penghapusan nilai piutang sebesar 3.240 terkait dengan kategori 91 sampai 120 hari. B. Akun kontrol piutang memiliki saldo sebesar 372.400 pada tanggal 31 Desember 2020. C. Ada 2 jurnal yang dibuat pada akun beban piutang tak tertagih selama tahun berjalan. Debit pada tanggal 31 Desember untuk jumlah yang dikreditkan ke akun penyisian piutang tak tertagih. Kredit sebesar 3.240 pada 3 November 2020 dan debit ke penyisian piutang tak tertagih karena kebangkrutan. Penyisian piutang tidak tertagih dapat kita lihat pada tabel berikut. Saldo kredit terdapat pada piutang 60 sampai 90 hari sebesar 4.840 yang merupakan uang muka atas kontrak penjualan. Diminta dengan asumsi bahwa buku belum ditutup untuk tahun 2020, buatlah jurnal koreksi yang diperlukan. Berikut jurnal koreksi yang diperlukan untuk tahun 2020. Yang pertama, beban penyisian piutang tak tertagih di debit sebesar 3.240, kemudian piutang di kredit sebesar 3.240. Jurnal kedua yaitu piutang di debit sebesar 4.840, uang muka kontrak penjualan di kredit sebesar 4.840. Untuk jurnal yang ketiga yaitu cadangan kerugian piutang di debit sebesar 3.700, piutang di kredit sebesar 3.700. Soal nomor 4. Street Company menggunakan sistem persediaan periodik. Informasi berikut tersedia untuk bulan Juni ketika perusahaan menjual sejumlah 600 unit. Dapat kita lihat pada tabel. Diminta, hitunglah persediaan per 30 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata. Buatlah biaya per unit sampai 2 digit desimal. 1 Juni dan beban pokok penjualan bulan Juni dengan menggunakan metode rata-rata. Metode rata-rata sendiri merupakan metode membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Dapat kita lihat pada tabel. Persediaan 1 Juni sebesar 150 unit, biaya per unit $5 sehingga total biaya sebesar $750. Persediaan 15 Juni sebesar 600, biaya per unit $6, total biaya $3.600. Persediaan 23 Juni sebesar 400 unit, biaya per unit $8, total biaya $3.200. Sehingga total biaya per unit sebesar $19, total biaya sebesar $7.550.
Perusahaan menjual 600 unit. Persediaan akhir periode yang terjual yaitu 1.150 dikurang dengan 600, maka hasilnya didapatkan 500. Metode rata-rata untuk persediaan akhir yaitu 600 dikali dengan 7.550 dolar dibagi dengan 1.150 sama dengan 600 dikali 6,75 dolar, maka hasilnya didapatkan sebesar 3.939,13 dolar. Untuk beban pokok sendiri sebesar 7.550 dolar dikurang dengan 3.939,13 dolar, maka hasilnya didapatkan sebesar 3.610,87 dolar. Sekian penjelasan saya mengenai ujian tengah semester akuntansi keuangan menengah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.